Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Tia World. Pernahkah kalian berpikir, di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh perubahan, apa yang menjaga keseimbangan alam semesta ini? Dalam kepercayaan Hindu, ada satu kekuatan besar yang bertugas menjaga kehidupan agar tetap harmonis. Dialah Dewa Wisnu, sang pemelihara. Mari kita mulai dari awal mula penciptaan. Ketika alam semesta baru lahir, tiga kekuatan agung muncul untuk menjaga siklusnya. Brahma sebagai sang pencipta, Siwa sebagai sang pelebur, dan di tengah-tengahnya ada Wisnu, sang pemelihara dan pelindung. Tugas Wisnu adalah yang paling berat sekaligus paling mulia, menjaga kebenaran atau dharma, dan melindungi dunia dari kekacauan atau adharma. Ia adalah penjaga kosmik yang memastikan roda kehidupan terus berputar dengan selaras. Coba bayangkan sebuah lautan susu yang tak bertepi, tenang, dan abadi, yang disebut Sirasagara. Di tengah lautan kosmik inilah, Dewa Wisnu sering digambarkan berbaring dengan damai di atas ular raksasa bernama Ananta Shasha. Posisi ini bukanlah tidur biasa, melainkan sebuah meditasi kosmik. Saat Wisnu berbaring tenang, alam semesta berada dalam harmoni. Dari pusarnya, tumbuh sekuntum bunga teratai yang mekar, dan di atas bunga itulah Dewa Brahma lahir untuk memulai tugas penciptaan. Ini adalah simbol indah tentang bagaimana penciptaan berasal dari ketenangan dan pemeliharaan ilahi. Namun, ketenangan ini tidak abadi. Setiap kali kejahatan, keserakahan, dan ketidakadilan merajalela di dunia, mengancam keseimbangan, Dewa Wisnu akan terbangun dari tidurnya. Ia tidak tinggal diam. Dengan kasih dan kekuatannya, ia akan turun ke bumi dalam berbagai wujud yang kita kenal sebagai avatar untuk memulihkan kebenaran dan melindungi semua makhluk hidup. Sekarang, mari kita kenali lebih dalam simbol-simbol yang melekat pada Dewa Wisnu. Setiap atributnya memiliki makna filosofis yang mendalam. Pertama, kulitnya yang berwarna biru langit atau biru gelap. Warna ini melambangkan keluasan tak terbatas, seperti langit dan samudra. Ini adalah simbol keabadian, ketenangan, dan kekuatan ilahi yang meliputi segalanya. Di salah satu tangannya, Wisnu memegang Sudarsana Cakra, sebuah cakram berputar yang tajam. Ini bukan sekadar senjata, melainkan simbol pikiran yang bergerak secepat kilat, serta kekuatan kosmis untuk menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Cakra ini selalu kembali ke tangan Wisnu, melambangkan bahwa hukum karma dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Di tangan lainnya, ada pancajanya, sebuah cangkang kerang atau sangkak. Ketika ditiup, suaranya menghasilkan getaran suci Om, yang diyakini sebagai suara pertama saat penciptaan alam semesta. Ini adalah simbol asal mula kehidupan, pengingat akan sumber ilahi dari segala sesuatu. Selanjutnya adalah gada bernama Kaumodaki. Gada ini melambangkan kekuatan intelektual dan spiritual. Jika cakra mewakili kekuatan untuk menghancurkan kejahatan dari luar, maka gada mewakili kekuatan untuk menaklukkan ego dan kebodohan dari dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir, bunga Padma atau teratai yang sering digenggamnya atau menjadi singgasananya. Teratai adalah simbol kesucian, keindahan, dan pencerahan. Bunga ini tumbuh dari lumpur yang kotor, namun mekar dengan indah di atas permukaan air tanpa ternoda. Ini adalah metafora yang kuat tentang bagaimana jiwa dapat mencapai kemurnian dan pencerahan, bahkan di tengah dunia yang penuh godaan. Dan jangan lupakan kendaraannya, Garuda, sang raja burung yang perkasa. Garuda adalah simbol keberanian, kecepatan, dan kebebasan dari belenggu. Konsep paling terkenal dari Dewa Wisnu adalah Dasavatara, atau 10 penjelmaan utamanya yang turun ke bumi. Setiap avatar muncul pada zaman yang berbeda, dengan misi khusus untuk menyelamatkan dunia. Mari kita jelajahi satu persatu. Avatar pertama adalah Matsya, sang ikan. Ketika banjir besar mengancam untuk menenggelamkan dunia dan kitab suci Weda, Wisnu menjelma menjadi ikan raksasa. Ia menuntun perahu yang membawa Manu, leluhur umat manusia, beserta para resi dan benih kehidupan, ke tempat yang aman. Ini adalah kisah tentang penyelamatan pengetahuan dan kehidupan dari kehancuran total. Kedua, Kurma, sang kura-kura. Dalam kisah Samudra Mantana, para dewa dan Osura bekerja sama mengaduk lautan susu untuk mendapatkan amerta, air keabadian. Mereka menggunakan Gunung Mandara sebagai tongkat pengaduk, namun gunung itu terus tenggelam. Wisnu pun menjelma menjadi kura-kura raksasa,
menopang gunung itu di punggungnya. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya fondasi yang kokoh dan kerjasama dalam mencapai tujuan besar. Ketiga, Parahat, sang babi hutan. Ketika iblis Hiranyaksha menculik Dewi Pertiwi atau Ibu Pertiwi dan menenggelamkannya ke dasar samudra kosmik, Wisnu turun sebagai Varaha. Dengan taringnya yang kuat, ia mengangkat bumi kembali ke permukaannya, memulihkan stabilitas alam semesta. Ini adalah simbol perlindungan terhadap planet kita dan kehidupan di dalamnya. Keempat, Narasimha, sang manusia singa. Avatar ini muncul untuk mengalahkan Raja Iblis Hiranyakashipu yang sangat sombong. Hiranyakashipu telah mendapatkan anugerah bahwa ia tidak bisa dibunuh oleh manusia atau hewan, baik di dalam maupun di luar ruangan, baik siang maupun malam. Untuk mengalahkannya, Wisnu muncul dalam wujud setengah manusia dan setengah singa, membunuhnya di ambang pintu pada waktu senja. Narasimha adalah simbol bahwa kekuatan ilahi akan selalu menemukan cara untuk menghancurkan tirani dan melindungi para penyembahnya. Kelima, Vamana, sang Brahmana kerdil. Avatar ini mengajarkan tentang kerendahan hati untuk menaklukkan Raja Bali yang baik hati namun terlalu angkuh. Karena kekuasaannya, Wisnu datang sebagai seorang Brahmana kerdil dan hanya meminta tanah seluas 3 langkah kakinya. Raja Bali menyetujuinya. Vamana kemudian berubah menjadi raksasa. Dengan langkah pertama, ia menguasai bumi. Dengan langkah kedua, ia menguasai surga. Untuk langkah ketiga, Raja Bali yang sadar akan keilahiannya menawarkan kepalanya sendiri. Ini adalah pelajaran bahwa keangkuhan akan membawa kejatuhan, sementara kerendahan hati adalah jalan menuju anugerah. Keenam, Parashurama, sang satria dengan kapak. Ia adalah seorang Brahmana yang memiliki jiwa satria, yang turun untuk menghancurkan para penguasa korup dan sombong yang menindas rakyatnya. Parashurama adalah simbol penegakan keadilan sosial dan penghancuran tirani. Ketujuh, Rama, pangeran dari Ayodhya. Kisahnya diabadikan dalam epos Ramayana. Rama adalah perwujudan sempurna dari Dharma, kesetiaan, keadilan, dan pengorbanan. Ia menjalani hidupnya sebagai teladan seorang anak, suami, dan raja yang ideal. Kisah Rama mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti jalan kebenaran, bahkan ketika jalan itu sangat sulit. Kedelapan, Krishna, yang mungkin menjadi avatar paling populer. Dalam epos Mahabharata dan kitab Bhagavad Gita, Krishna tampil sebagai kusir dan penasihat bijaksana bagi Arjuna. Ia adalah simbol cinta ilahi, kebijaksanaan tanpa batas, dan kegembiraan. Ajaran Krishna dalam Bhagavad Gita menjadi panduan spiritual bagi jutaan orang tentang tugas, pengabdian, dan hakikat realitas. Kesembilan, Buddha. Dalam beberapa tradisi Hindu, Siddhartha Gautama, pendiri Buddhisme, dianggap sebagai salah satu avatar Wisnu. Ia turun untuk mengajarkan jalan welas asih, anti kekerasan, dan pencerahan batin sebagai koreksi terhadap ritualisme yang berlebihan pada masanya. Dan yang ke-10, Kalki, avatar masa depan. Dikatakan bahwa di akhir zaman Kali Yuga, ketika kejahatan mencapai puncaknya, Wisnu akan turun sebagai Kalki. Ia akan menunggangi kuda putih, membawa pedang api untuk memusnahkan kegelapan dan kejahatan, serta memulai era baru kebenaran, yaitu Satya Yuga. Kalki adalah simbol harapan, bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar baru pasti akan datang. Jadi, apa makna spiritual dari semua kisah ini? Dewa Wisnu dan avatarnya mengajarkan sebuah filosofi yang sangat relevan hingga hari ini, bahwa menjaga, merawat, dan memelihara itu seringkali jauh lebih sulit daripada menciptakan atau menghancurkan. Wisnu adalah perwujudan dari kasih sayang, pengampunan, dan tanggung jawab kosmik untuk merawat dunia dan semua isinya. Kisah-kisahnya bukan sekadar mitologi kuno, melainkan cermin bagi kehidupan kita. Setiap kali kita melihat ketidakadilan, keserakahan, atau kerusakan lingkungan, kita diingatkan pada tugas Wisnu. Kita semua memiliki percikan semangat pemelihara di dalam diri kita. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, menjaga kejujuran, melindungi yang lemah, dan merawat alam, kita sebenarnya sedang menjalankan dharma, meneladani peran suci sang pemelihara. Dewa Wisnu mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci. Keseimbangan antara penciptaan dan kehancuran, antara materi dan spiritual, antara hak dan kewajiban. Ia adalah energi penyeimbang yang memastikan alam semesta tidak runtuh ke dalam kekacauan.
dengan memahami peran Dewa Wisnu. Kita belajar untuk menjadi agen pemeliharaan dalam kehidupan kita sendiri, menjaga harmoni di dalam diri, keluarga, masyarakat, dan dunia. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita memahami sosok Dewa Wisnu, Sang Pelindung alam semesta. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.